hormati, jajaran pimpinan pondok yang saya muliakan, dan para hadirin semuanya yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabatu lil-qira'ah wal-qira'atu lil-ma'rifah wal-ma'rifatu lil-ibadah wal-ibadatu lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta macam nikmat sehingga kita semua tidak akan mampu untuk menghitungnya walau dengan alat paling canggih di dunia sekalipun. Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Yang kedua, tidak lupa pula kita aturkan solawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, au minadz dzulumati ilan nur. Para hadirin sekalian, sekarang saya akan berbicara tentang sebuah isu yang tidak bisa diabaikan, tentang sebuah isu yang sedang banyak dilakukan pada zaman kita ini, yaitu tentang dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat adalah sebuah kobaran api yang membakar moralitas dan martabat manusia. Dosa dan maksiat adalah dua musuh besar yang mengancam kemanusiaan kita. Mereka adalah penjara emosi, pencuri kebahagiaan, dan tangan-tangan busuk yang menghancurkan kehidupan kita. Dosa dan maksiat adalah api penyala yang membakar amal-amal soleh kita, sebagaimana hal ini telah tergambar pada para pelaku kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhanmu, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Para hadirin sekalian, ketahuilah, dosa adalah racun yang merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral yang telah diajarkan oleh agama dan budaya kita. Ketika kita terjerumus ke dalam dosa, kita telah merobek tali yang menghubungkan kita dengan kesucian dan kebaikan. Dosa adalah bara yang menyala-nyala, siap untuk membakar kehidupan kita dalam api penyesalan. Para hadirin sekalian, kemudian juga ada maksiat yang dimana ia berkaitan erat dengan dosa. Maksiat adalah godaan yang mengerikan yang merusak kehidupan kita. Maksiat adalah siksaan bagi jiwa dan tubuh kita. Pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan perilaku amoral lainnya, semuanya adalah racun yang meracuni moralitas dan martabat manusia. Maksiat juga adalah badai yang menghancurkan segala yang kita cintai dan hargai dalam hidup ini. Maksiat juga sebab diturunkannya berbagai macam bencana ke dunia ini. Lihatlah bencana yang telah menimpa kita.
seperti gempa bumi, virus corona yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Lihatlah juga bencana yang kemarin menimpa kita, kemarau yang berkepanjangan. Apa yang menyebabkan itu semua? Tentu dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur pada Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para hadirin sekalian, ketahuilah, dosa dan maksiat adalah api yang membakar masa depan kita. Mereka membawa kita ke jurang kehancuran, menghancurkan kehidupan kita. Dosa dan maksiat adalah kanker yang memakan diri kita, menguburkan potensi terbesar kita, dan membuat kita meratap dalam penyesalan. Wahai jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan dosa, wahai jiwa-jiwa yang selalu berbuat maksiat, bertaubatlah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jangan menyerah kepada dosa dan maksiat. Kita memiliki kekuatan untuk memadamkan api ini. Kita adalah pahlawan dalam cerita ini. Kita tidak boleh menyerah. Maka para hadirin sekalian, bersama kita bisa memadamkan api dosa dan maksiat. Mari kita bersatu, berjuang, membebaskan diri kita dan menjadikan dunia ini tempat yang aman dan damai. Para hadirin sekalian, mari kita bersatu dalam memadamkan api ini dan menjadi pahlawan moralitas dalam kehidupan kisah kita yang penuh makna ini. Dan bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena apa yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari syaitan yang terkutuk dan diri pribadi. Semoga Allah memberkati kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang saya hormati, semoga Allah Ta'ala memberkahi antum semua. Panitia penyelenggara Festival Abu Hurairah ke-10 yang saya muliakan, semoga Allah Ta'ala mengganti jeripaya antum semua dengan pahala yang berlipat ganda. Para asatizah dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, sudah sepatutnya kita sebagai seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena saat ini kita duduk bersimpuh di sini. Tidak ada gempuran misil roket yang dikhawatirkan meluluh lantakan rumah Allah ini. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, karena saat ini kita khusyuk sesama dalam melaksanakan acara final Festival ke-10 Ponpes yang kita cintai Abu Hurairah Mataram. Dan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan nikmatnya kita selalu dilindungi dari mara bahaya dan mara bencana. Subhanallah, betapa banyaknya nikmat Allah yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh pada hari kiamat
kalian akan ditanyai tentang semua nikmat yang telah kalian terima di dunia. Para hadirin yang terhormat, coba kita bayangkan, bila kota Mataram ini berubah menjadi sebuah kota yang disolir dari seluruh penjuruhnya, menjadi sebuah penjara raksasa. Lalu tiba-tiba terdengar suara pesawat-pesawat jet tempur berputar-putar di atas atap rumah kita, yang di mana tempat keluarga kita berteduh, di atas atap masjid yang di mana tempat kita melakukan kegiatan sekarang ini, dan di atas atap sekolah yang di mana tempat kita belajar dan menimba ilmu. Lalu tanpa diduga, pesawat-pesawat itu melepaskan rudal-rudalnya tepat menghujam ke arah kita, ke arah keluarga kita. Dan tiba-tiba saja kita mendengar berita mereka telah terluka atau bahkan telah tewas akibat gempuran rudal-rudal itu. Bayangkanlah, jika nanti saat kita pulang ke rumah, kita hanya menemukan rumah tempat bernaung kita telah berubah menjadi onggokan puing-puing. Dan ternyata di antara puing-puing tersebut, ternyata ada nenek kakek kita, ada ayah bunda kita, ada saudara-saudari kita yang telah bersimbah darah. Tubuh mereka remuk hancur dan tak bernapas lagi. Dan bayangkanlah bagaimana perasaan hati kalian jika dengan semua penderitaan tiada tara itu, ternyata jarang orang peduli dengan kita. Dunia diam membisu, seolah-olah tak terjadi apa-apa dengan kota ini. Kira-kira seperti apakah perasaan hati kalian jika mengalami semua penderitaan dan kebiadaban itu? Jika kalian paham, maka ketahuilah bahwa itulah situasi dan kondisi sekarang ini yang dialami oleh saudara-saudara kita, atau katakanlah keluarga kita kaum muslimin di bumi Palestina, yang mana tank-tank dan pasukan darat Israel laknatullah menghancurkan, membombardir dan membinasakan mereka semua. Lebih dari 90 kali negara Zionis Israel Yahudi dengan menggunakan pesawat tempur dan artileri menyerang Gaza. Korban pun terus berjatuhan. Hanya kurang dari 20 hari serangan, lebih dari 10.000 warga sipil Palestina tewas, dan lebih dari 5.000 orang lainnya menderita luka-luka. Termasuk di antara mereka adalah kaum wanita dan anak-anak kecil yang tak berdosa. Oleh karena itu, para hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan yang mulia ini, kita semua harus tahu bahwa apa yang dilakukan Israel terhadap saudara-saudara kita tidak lain tidak bukan adalah karena saudara kita itu mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alangkah baiknya, selain mengambil langkah nyata yang sejalan dengan tuntunan agama, kita juga harus melakukan berbagai renungan dan mengambil ibrah juga pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Renungan pertama, peristiwa tersebut semakin menyadarkan kita akan besarnya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan hal tersebut dalam firman-Nya. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Renungan kedua, menyuarakan kebencian terhadap Yahudi akan mandul jika tidak diiringi dengan langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mencermati berita tentang ungkapan kebencian kaum muslimin terhadap kaum Yahudi, lalu kita bandingkan dengan realita kehidupan mereka sehari-hari, niscaya masih banyak kita dapatkan kontradiksi di antara keduanya. Banyak di antara mereka yang berdemo di jalanan mengecam tindak kejam Yahudi. Mereka berteriak sekeras-kerasnya mengikuti perilaku orang Yahudi. Namun anehnya mereka masih mengidolakan bintang pemain bola Argentina, Lionel Messi, seorang yang bangga dengan kehadirannya. Tentunya fenomena di atas amat memprihatinkan kita, sebab begitu kontradiksinya antara ucapan dan perbuatan mereka. Seharusnya yang menjadi idola kita semua adalah tokoh-tokoh Islam, mulai dari Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, hingga para ulama salaf. Renungan ketiga, musibah yang menimpa kita merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri, dan untuk mengakhirinya adalah dengan kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Para hadirin yang terhormat,
Bagaimana mungkin agama ini akan jaya jika masih banyak orang yang seluruh kemerdekaan berfikirnya telah terbunuh sehingga diperbudak oleh barang-barang yang tak berakal seperti batu, pepohonan, kuburan dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin ketentraman negeri akan diraih jika masih banyak insan yang seluruh keberuntungan dan kesialan hidupnya tergantung pada benda-benda mati seperti jimat dan lain sebagainya. Dan bagaimana mungkin kaum muslimin akan menggapai kemuliaannya apabila agama mereka dipenuhi oleh bangunan yang megah tapi kosong melampau jamaahnya. Rasulullah SAW setelah menyebutkan banyaknya peristiwa kehinaan yang menimpa manusia, lalu beliau bersabda, la yanza'uh minkum hatta tarji'u ila dinikum. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan musibah itu dari kalian kecuali kalian kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, para hadirin yang terhormat dan semua yang hadir di acara yang mulia ini, marilah kita mengangkat tangan sejenak untuk mendoakan saudara atau keluarga kita di bumi Palestina. Ya Rabb, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestina. Semoga kita berdoa ini Allah Azza wa Jalla segera mengangkat musibah yang menimpa saudara kita di Palestina dan memenangkan mereka dari tentara-tentara Zionis Israel laknatullah. Amin ya rabbal alamin. Dari banyak kata dan kalimat yang saya sampaikan di acara mulia ini, jika itu kebaikan maka alhamdulillah, dan jika itu keburukan maka buanglah jauh-jauh. Pak Taufik menjahit kopiah, kopi yang dijahit belum utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aku melihat cahaya di antara kegelapan. Ia datang di antara terangnya cahaya rembulan. Ialah Muhammad, sang pembawa kebenaran, datang untuk umat yang tersesat dan tak tahu arah jalan. Wahai saudaraku, sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam seharusnya sadar bahwa hari kiamat telah dekat, bahkan jauh lebih dekat daripada jari telunjuk dan jari tengah seseorang. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan seraya berkata, aku diutus sedangkan jarak antara aku dengan kiamat seperti dua jari ini. Wahai saudaraku, apa yang tengah terjadi di dunia saat ini merupakan tanda bahwa zaman telah mendekati akhirnya. Lihatlah zaman ini, zaman di mana umat Islam benar-benar telah kehilangan harga dirinya. Mereka rela menampakkan aurat mereka hanya untuk mencari popularitas. Mereka rela melakukan hal-hal yang haram hanya demi kenikmatan yang sementara. Kebodohan di mana-mana, zina merajalela. Nyawa umat Islam hanya seperti batu di antara emas dan berlian, tidak berharga dan tidak memiliki nilai sama sekali. Ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal muslimun, lihatlah saudara-saudara kita yang berada di China, India, Myanmar, bagaimana mereka terasing di negeri mereka sendiri. Lihatlah saudara-saudara kita yang berada di Suriah. Lihatlah saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Lihatlah bagaimana mereka dibunuh, disiksa, ditindas, diteror dan dijajah oleh Israel laknatullah. Mereka tidak memiliki rumah untuk tinggal, tidak memiliki tempat untuk berlindung dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Mereka diasingkan di negeri mereka sendiri. Namun meski demikian,
Mereka tetap taat beribadah kepada Rabb yang maha besar. Mereka tetap berdoa dan meminta kepada Rabb yang maha mendengar. Karena mereka tahu bahwa Rabb mereka tidaklah tuli terhadap doa-doa yang mereka panjatkan. Dan juga tidak buta terhadap kezaliman yang terjadi untuk mereka. Karena mereka yakin bahwa suatu saat kemenangan itu pasti akan ada untuk mereka. Mereka beribadah dalam kondisi peperangan yang tak tahu kapan terjadinya dan tak tahu kapan berhentinya. Mereka memaksakan diri mereka untuk tetap khusyuk meminta pertolongan kepada Allah dikala masjid-masjid mereka dihujani bom dan rudal oleh para penjajah. Namun mereka tetap yakin bahwa Rabb mereka adalah Rabb yang maha kuat lagi maha berkuasa atas segala sesuatu. Tapi sekarang lihatlah kaum muslimin zaman ini, untuk sekedar melangkahkan kakinya ke masjid saja sangat berat sekali. Untuk membaca satu ayat dari Al-Quran saja sudah sangat susah. Bahkan untuk meninggalkan yang haram saja mereka masih ragu-ragu. Sekadar ibadah yang wajib saja kita masih malas dan lalai untuk melakukannya. Lantas bagaimana dengan ibadah sunnah yang Nabi SAW perintahkan kita untuk melakukannya? Wahai saudaraku, kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai-sampai kita lupa bahwa kita memiliki urusan yang lebih serius dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa berbuat amal soleh terhadap apa-apa yang telah aku tinggalkan. Lihat apa jawaban Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Sekarang apakah kita sudah sadar? Wahai saudaraku, bahkan sekelas sahabat Nabi saja, Khalid bin Walid, seorang jenderal perang dan dijuluki sebagai pedang Allah, pernah mengambil mushaf sambil menangis seraya berkata, sungguh perang telah menyibukkanku darimu. Lalu apa yang menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah? Berperang, berbuat kepentingan demi umat Islam, atau kita hanya berdiam diri saja? Wahai saudaraku, apakah kita Khalid bin Walid? Tentu kita bukanlah Khalid bin Walid yang selalu berperang, berjihad menegakkan agama Islam. Apakah kita seorang jenderal perang? Tentu kita bukanlah seorang jenderal perang yang selalu mengatur strategi dan pasukan untuk menghadapi musuh-musuh. Lalu, siapakah kita sebenarnya? Sampai-sampai untuk mengamalkan ibadah yang wajib saja kita tidak mampu. Siapakah kita sebenarnya? Sampai-sampai untuk mengikuti dan melaksanakan sunnah Nabi saja kita tidak mau. Kita hanyalah seorang hamba. Dan apakah pantas bagi seorang hamba untuk meninggalkan apa yang Rabbnya dan Rasulnya perintahkan? Wahai saudaraku, menjadi seorang yang beriman di akhir zaman bukanlah hal yang mudah. Tetapi kita bisa melaksanakannya dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa menjadi salah seorang dari saudara yang dirindukan Rasulullah untuk ditemuinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku rindu ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Faqala ashabun Nabi SAW. Maka para sahabat Nabi SAW berkata, Awalaysa nahnu ikhwanak? Bukankah kami saudara-saudaramu, hai Rasulullah? Beliau menjawab, lihat apa jawaban beliau. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, walakin ikhwani alladhina amanu bi walam yarawni. Akan tetapi saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah berjumpa denganku. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sangat rindu terhadap umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, namun masih tetap memegang sunnah beliau. Lantas, bagaimana dengan kita yang selalu lalai dan tak pernah mengingatnya? Tidakkah kita ingin menjadi salah satu dari saudara yang dirindukannya?
Semoga Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar dapat beribadah dan mengamalkan apa-apa yang telah Ia perintahkan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pernahkah terbesit di benak kita mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka? Dan mungkin kita pernah bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan surga saja? Saudaraku sekalian, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Ia menciptakan surga dan neraka untuk membedakan antara hamba-hambanya yang taat dan durhaka. Karena bagaimana mungkin seorang hamba yang senantiasa taat kepadanya berada di satu tempat yang sama dengan hamba-hambanya yang durhaka? Karena sesungguhnya akhir kehidupan manusia adalah surga atau neraka. Perjalanan kehidupan kita di permukaan bumi ini mungkin akan mengantarkan kita ke salah satunya. Mungkin perjalanan hidup kita akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatannya, atau perjalanan hidup kita akan mengantarkan kita ke neraka Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahlamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Lalu, apakah saya atau Anda akan masuk surga atau neraka? Kita tidak tahu, namun tugas kita adalah harus berusaha. Mungkin ada yang bertanya, siapakah yang masuk surga? Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan olehnya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menjalankan perintah agama, serta menjauhi larangannya. Lalu siapakah yang masuk neraka? Mereka adalah orang-orang yang durhaka padanya, mengingkari agamanya, kemaksiatan memenuhi hari-harinya, maka hanya nerakalah yang layak baginya. Saudaraku sekalian, ketahuilah, seseorang ditempatkan di surga atau neraka tergantung pada akhir hidupnya. Orang yang awal hidupnya baik belum tentu akhir hidupnya akan baik, dan orang yang awal hidupnya buruk belum tentu akhir hidupnya akan buruk. Saudaraku sekalian, pernahkah kalian mendengar kisah seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Qasimi? Ia adalah seorang ulama besar yang sangat terkenal pada zamannya. Ia pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Asy-Syira' Bainal Islam wal Wathaniyah, yang artinya peperangan antara Islam dan pemuja berhala. Sebuah kitab tentang pembelaan untuk agama Islam dan membantah agama-agama selain Islam. Sangat banyak ulama yang memuji kitabnya. Salah satunya Syekh Saleh Munajjid, salah satu imam Masjidil Haram. Ia mengatakan, Al-Qasimi telah membayar mahar surga untuknya dengan tulisan ini. Maknanya, Al-Qasimi sudah layak masuk surga karena buku itu begitu indah dan sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Tapi sungguh sangat disayangkan, di akhir hidupnya ia menjadi seorang ateis dan meninggal dalam keadaan tersebut. Lihatlah saudaraku,
Seorang ulama seperti Abdullah Al-Qasimi saja bisa tergelincir di akhir hidupnya. Lalu bagaimana bisa kita merasa aman dan yakin bahwa kita akan meninggal dalam keadaan Islam? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Saudaraku sekalian, adakah yang bisa menjamin kita masuk surga? Adakah yang bisa menjamin kita selamat dari siksaan api neraka? Tentu tidak ada. Tapi mengapa kita selalu berbuat dosa dan enggan melaksanakan perintahnya, seakan-akan surga sudah pasti bagi kita dan neraka hanyalah cerita belaka? Solat diakhirkan, mabar diutamakan, dosa dan maksiat diremehkan, amal baik dilupakan, agama dianggap candaan, mengambil hak orang lain sudah menjadi kebiasaan, panggilan orang tua tak dihiraukan, panggilan azan pun dilalaikan. Wahai saudaraku, ingatlah, kehidupan di dunia ini adalah fana. Apa yang berada di dalamnya hanyalah sementara. Akan tetapi banyak manusia yang tertipu olehnya, yang membuatnya lalai dari mengingat Robnya. Saudaraku, kehidupan di dunia ini terlalu singkat. Maka sampai kapan kita berbuat maksiat? Padahal Allah menjanjikan surga bagi yang taat. Tidakkah manusia berpikir meski hanya sesaat? Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari nerakanya yang penuh dengan siksaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada dewan juri yang saya hormati, kepada dewan guru yang saya hormati kembali, kepada para wali santri yang saya muliakan, terutama orang tua saya yang menyempatkan dirinya hadir di sini, kepada teman-teman saya yang saya banggakan dan yang saya cintai, izinkan saya memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berjanji kepada hamba-hambanya bahwasannya Dia akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan firman-Nya, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Hadirin yang saya muliakan, salawat serta salam terus tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjanji kepada para santri bahwasannya mereka sedang memudahkan langkah mereka untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda beliau, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman," barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Teman-teman seperjuanganku, apakah kalian bangga menjadi seorang santri? Tentu kita harus bangga menjadi seorang santri, terutama menjadi santri Ponpes Abu Hurairah Mataram. Ketahuilah hadirin sekalian, bahwasannya seorang santri harus bangga menjadi santri karena mereka adalah orang-orang yang meneladani baginda Nabi SAW, meneladani manusia yang paling mulia, meneladani manusia yang telah dijamin masuk surga. Hadirin yang saya hormati, perlu diketahui juga, santri itu menjaga solatnya seperti Nabi yang selalu menjaga solatnya. Santri itu memperbanyak puasanya seperti Nabi yang selalu memperbanyak puasanya.
Santri itu menjaga kata-katanya seperti Nabi yang selalu menjaga kata-katanya. Santri itu memperhatikan penampilannya seperti Nabi yang selalu menjaga dan memperhatikan penampilannya. Hadirin sekalian, seorang santri harus bangga menjadi santri, karena mereka adalah orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang memberi hak sesama muslim dengan benar. Mereka adalah orang-orang yang tidak memikirkan diri mereka sendiri, namun memikirkan keluarga mereka, bahkan negara mereka. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, "Haqqul muslimin ala muslimin sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fajibu, wa idza stansahaka fansahu, wa idza atasa fahmidallahu fasammithu, wa idza marida fa'udu, wa idza mata fatba'u." Rawahu Muslim. Yang artinya, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, doakanlah dia. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Hadirin dan teman-teman seperjuanganku, hadis ini apabila diamalkan dan dibiasakan oleh setiap muslim, niscaya mereka akan mampu merubah kehidupan ini dengan kehidupan yang lebih baik, aman dan tentram. Banyak orang yang bercita-cita ingin mengubah keadaan dunia ini, namun seiring berjalannya waktu, dia sadar bahwa itu hal yang besar, sehingga dia merubah targetnya untuk merubah negerinya saja. Namun sayang baginya, target itu terasa besar, sehingga dia kembali merubah targetnya untuk merubah masyarakatnya saja. Namun kembali lagi, targetnya itu terasa besar bagi, terasa berat, sehingga dia kembali merubah targetnya untuk merubah atau memperbaiki keadaan keluarganya saja. Namun sayang seribu sayang, target itu pun masih tidak mampu ia selesaikan. Inilah realita yang banyak terjadi, di mana banyak orang-orang yang berangan-angan tinggi ingin merubah dunia ini, namun dia tidak tahu harus memulai dari mana. Lalu ketika dia merenung, dia akan sadar, kalau seandainya aku memulai dari diriku sendiri, aku akan bisa merubah keluargaku, aku akan bisa merubah masyarakatku, bahkan aku akan bisa merubah negeriku ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kalian ketahui juga, santri adalah simbol kemuliaan suatu negeri. Ketika suatu negeri dipenuhi oleh orang-orang yang menjaga adab-adabnya, memperhatikan solatnya, menjaga kata-katanya, menjaga penampilannya, maka negeri itu akan mulia dan bernilai. Namun apabila di sebuah negeri tidak ada yang namanya santri, tidak ada orang-orang yang menjaga adab-adabnya, tidak ada orang-orang yang memperhatikan solatnya, tidak ada orang-orang yang menjaga kata-katanya, tidak ada orang-orang yang menjaga penampilannya, maka negeri itu akan rusak dan tidak ada nilainya sedikit pun. Hadirin yang saya muliakan, jika kita membuka lembaran sejarah, kita akan temukan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah hasil perjuangan dari kiai-kiai, ustadz-ustadz, dan para santri-santrinya terdahulu. Dan terakhir, saya tutup pidato ini dengan beberapa pantun. Jari telunjuk untuk menunjuk, cincin kawin di jari manis. Kulihat teman-temanku sudah ngantuk. Tenang saja, pidatonya sudah habis. Indahnya bunga di taman, duduk santai sambil makan rambutan. Sampai jumpa teman-teman, sampai berjumpa di final tahun depan. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.